Bagi setiap kami pagi ini, kami siap mendengar firman-Mu. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Amin. Sekali kemuliaan buat Tuhan, saudara. Haleluya, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar satu lagu yang sangat terkenal di dalam sejarah, yaitu lagu yang diberi nama Magnificat, atau lagu itu dikenal dengan nama panjangnya Magnificat Anima Mea Dominium. Coba katakan sama-sama, 2, 3. Magnificat Anima Mea Dominium. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Latin dari kalimat atau kata jiwaku memuliakan Tuhan. Dan itu terdapat di dalam Lukas pasal 1. Kita akan baca bersama-sama ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Maria yang mengatakan kalimat tersebut direkod oleh para penulis Alkitab, diterjemahkan di dalam bahasa Latin menjadi Magnificat Anima Mea Dominium. Artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Kita akan baca bergantian. Lalu Maria berkata, jiwaku anima mea Magnificat Anima Mea Dominium, jiwaku memuliakan Allah. Saudara 47. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Magnificat Anima Mea Dominium. Itu adalah nyanyian Maria. Dan lagu yang barusan kita baca, nyanyian. Ya, ini termasuk genre nyanyian di dalam Alkitab. Itu menginspirasi banyak orang. Sehingga muncul banyak lagu-lagu yang terkenal dari nyanyian Maria yang ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55 ini. Nah, saudara, kita akan belajar dan melihat apa yang menjadi berkatnya buat kita. Yang pertama kita belajar dulu membedah ayat ini, baru nanti yang terakhir kita melihat apa yang menjadi berkatnya buat kita di Minggu Advent yang keempat. Bagian yang pertama kita melihat bahwa kalau kita lihat strukturnya, maka ada dua kelompok besar dari isi nyanyian Maria. Kelompok yang pertama ada di dalam Lukas pasal 41 sampai ayat yang ke-50. Dan kelompok yang kedua ayat 51 sampai ayat yang ke-55. Ayat yang pertama, kelompok yang pertama, saudara, berbicara mengenai ungkapan syukur Maria. Dia memuliakan Tuhan dan menyampaikan kegembiraan, sukacita hatinya, rasa syukurnya, ucapan terima kasihnya, dan terlebih menyampaikan pujiannya kepada Elohim. Karena dia dipilih menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk Israel. Rahimnya menjadi tempat kelahiran Mesias. Coba kalau saudara dipilih menjadi orang yang seperti ini, saudara sebelum Anda memposting di media sosial segala pencapaian itu, maka langkah pertama yang seharusnya ada di dalam hati kita, belajar dari Maria. Untung waktu itu belum ada Facebook. Ya, dia bernyanyi. Dan nyanyiannya adalah nyanyian ucapan syukur. Haleluya. Jadi langkah pertama, apapun yang Anda terima dari Tuhan, belajar dari apa yang terjadi atau yang dialami oleh Maria ini, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang dia peroleh. Otomatis itu adalah sebuah berkat, saudara. Dia terpilih di antara semua wanita yang lain yang ada di seluruh Israel di masa itu. Untuk melahirkan Mesias.
Dan Mesias adalah sesuatu yang dinanti-nantikan di masa itu. Juru selamat. Apalagi keadaan geopolitik pada waktu itu memang menuntut mereka untuk menunggu kedatangan Mesias. Belum lagi cerita para nabi bahwa mereka memang akan menerima kedatangan Mesias di masa depan. Jadi mereka menanti-nantikan kapan, mana. Apalagi mereka berada dalam penjajahan Romawi. Mereka menunggu, Mesias adalah penyelamat, pembebas. Mereka menunggu itu. Anda bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran Maria. Bahwa ketika dia terpilih menjadi orang yang melahirkan Mesias ke dunia ini. Kira-kira betapa surprise-nya dia. Maka yang muncul adalah di dalam ayat 46 kita belajar melihat bahwa dia memuliakan Tuhan. Magnificat. Dia memuliakan Tuhan. Dengan apa dia memuliakan Tuhan? Bukan hanya dengan fisiknya, saudara. Kalau Anda menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, maka inspirasi yang sangat penting dari pengalaman Maria, saudara. Jangan cuma lip service dan berkata, oh haleluya, puji Tuhan, selesai. Lalu posting di Facebook, pamer. Bukan hanya itu. Dia memuliakan Tuhan dengan jiwanya. Magnificat anime mea dominum. Jiwaku memuliakan Tuhan. Seberapa sering banyak dari kita hari-hari ini bahkan ketika di dalam gereja kita menyembah Tuhan hanya dari mulut. Lip service. Itu yang menjadi kritik Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Kamu datang ke dalam bait Allah hanya menyembah Tuhan dengan mulutmu. Hanya untuk pamer, hanya untuk berada di depan supaya terlihat orang kamu religius. Faktanya kelakuanmu tidak mendukung itu. Faktanya kelakuanmu tidak mendukung dan mensupport apa yang kau perlihatkan di depan orang. Maria melakukan ini diam-diam. Dan dia memuji ini, dia melakukan pujian ini ketika dalam trimester pertama. Dia berada di rumah Elizabeth. Dia merasakan, mereview kembali hidupnya dengan semua pencapaian ini Tuhan. Wow. Kalau bukan Tuhan aku gak bisa apa-apa. Maka yang muncul bukan hanya pengakuan dari mulutnya secara material. Tapi jiwanya itu loh saudara. Abuna pernah mengajar ketika Anda keluar dari rumahmu dan menginjakkan kakimu di halaman gereja kita. Maka di situ Anda sedang menghubungkan hidupmu dengan Tuhan. Memutuskan hubunganmu dengan dunia di luar sana. Dan ini waktu bagimu untuk menghadap Tuhan totalitasmu. Bukan hanya keberadaan fisikmu yang hadir di gereja itu, yang kelihatan oleh gembalamu, bukan. Tapi Tuhan melihat jiwamu yang sedang datang kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Menyembah Dia. Maka di Natal ini kita diingatkan. Nyanyian Maria, Magnificat, adalah nyanyian pujian. Karena bersyukur. Dan nyanyian pujian itu bukan hanya bersyukur yang keluar dari mulut. Tapi yang melibatkan jiwa. Kalau jiwamu itu terlibat di dalam penyembahanmu saudara. Itu namanya totalitas itu terlihat. Makanya orang kalau dalam menyembah itu. Dia tidak peduli lagi apa yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi. Dia terfokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abu ngajar saudara. Bahwa ketika Anda hadir dalam gereja. Anda terfokus pada Tuhan. Terfokus pada Tuhan. Gak usah mikir habis ini makan duren, makan babi, makan apa, gak usah mikir. Fokus pada Tuhan. Gak usah mikir utangku piye, gak usah mikir itu. Itu bukan urusannya. Jalurnya beda. Gak usah mikir sakit hatiku gimana, gak usah mikir. Karena Anda sedang membawa bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Magnificat adalah totalitas di dalam penyembahan, saudara. Muliakan Tuhan bukan hanya dengan mulutmu, tapi dengan jiwamu. Kalau jiwamu ikut memuliakan Tuhan, itu artinya Anda sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Makanya prajurit-prajurit Israel itu kalau sebelum perang, mereka datang ke tembok ratapan atau datang ke sinagog, menyerahkan jiwa mereka kepada Tuhan. Aku mau perang Tuhan. Nggak main-main loh itu. Dan kalau aku mati, jiwaku milik Tuhan. Itu juga klaim bagi kita di gereja. Kita tidak sedang perang. Jadi kita sedang mengklaim jiwaku itu milik Tuhan.
Ini loh masalahku Tuhan, aku gak peduli dengan masalah itu. Sekarang jiwaku milik Tuhan dan jiwaku itu terhubung dengan Tuhan. Kita akan melihat bahwa banyak hal-hal besar akan Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ketika kita memuliakan Dia di dalam jiwa kita dan melalui jiwa kita. Amin. Kenapa? Karena kita memposisikan diri kita sebagai orang yang diselamatkan. Itu yang kita pelajari dari bagian pertama nyanyian Maria. Dia merasa bahwa dia menjadi bagian dari rencana keselamatan. Orang kalau merasa dirinya bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka hatinya akan tenang. Amin, amin. Orang kalau merasa dirinya dia adalah bagian dari rencana keselamatan atau objek keselamatan, hatinya akan bahagia, hatinya akan damai. Semua akan baik-baik saja. Aku milik Tuhan. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Maka apapun masalah dan pergumulanku itu, aku tinggal menghubungkan, melakukan connecting jiwaku dengan Dia. Maka Anda akan merasakan aliran-aliran ilahi. Maria merasakan itu, saudara. Dia melihat bukan hanya dalam perspektif bahwa loh kok tiba-tiba hamil, ini gimana? Dia memposisikan pikirannya, memposisikan hatinya, memposisikan dirinya. Bahwa dia berada di dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan dia melihat bahwa ketika Tuhan bekerja untuk menyelamatkan umatnya, dia ikut. Dia berada seperti orang yang berada di dalam list itu. Kamu ada di dalam list ya? Oh, oke, aman. Kita ini berada di dalam listnya Tuhan. Siapa orang yang tidak mau diselamatkan? Diselamatkan dari utang piutang. Siapa orang yang tidak mau? Siapa orang yang tidak mau diselamatkan dari sakit penyakit? Siapa orang yang tidak mau? Siapa orang yang tidak mau diselamatkan dari masalah, pergumulan? Semua orang butuh diselamatkan. Siapa orang yang tidak mau diselamatkan dari kehidupan kekal, dari dosa, dari kematian kekal, dari neraka? Siapa orang yang tidak mau diselamatkan? Ini berita baik. Maka marilah memposisikan diri sebagai orang-orang yang layak menerima keselamatan itu. Haleluya. Kadang-kadang kita itu hanya butuh Tuhan kalau saat butuh saja. Hanya butuh Tuhan kalau saat ada pergumulan. Itu bukan mentalitas dan tipikal orang yang sudah berada di dalam listnya Tuhan. Kalau kita berani mengaku percaya bahwa Dia adalah juru selamat, saudaraku. Maka jadilah orang yang menjadi tipikal. Oh, memang orang akan melihat nanti, oh ya memang dia layak diselamatkan. Dia layak untuk itu. Jadilah tipikal yang demikian. Itu yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita setiap saat. Sudahkah aku memenuhi standar Tuhan? Itu pengakuan akan keselamatan. Tidak hanya berasal dari mulut. Tapi seluruh totalitas dan kehidupan yang kita bawa ini harus mencerminkan bahwa kita memang orang yang layak diselamatkan. Ingat, ada satu bagian di dalam Injil, jangan pernah memberikan mutiara kepada siapa? Kepada siapa? Kenapa? Kenapa dilarang memberikan mutiara kepada babi? Anda tahu kenapa? Karena babi tidak bisa menghargai sesuatu yang berharga. Tidak bisa melihat sesuatu yang berharga. Baginya itu sama aja. Mungkin dia lebih penting bagi dia bukan mutiara, tapi makanan. Tidak layak dia mendapatkan itu. Siapa yang layak mendapatkan mutiara? Siapa yang layak dapat berlian? Bojomu. Istri-istri bilang amin. Gak sanggup saya beliin kamu mah. Itu sesuatu yang layak. Maka mari di Natal ini kita menyadari diri kita. Bahwa aku inilah harus layak, memperlihatkan sebagai orang yang layak. Dia juru selamatku. Kalau dia juru selamatku, maka apa yang bisa aku berikan kepadanya? Hal baik apa yang aku bisa berikan kepadanya melalui hidupku, melalui pekerjaanku, melalui pelayananku. Ini loh. Di dalam ayat 48, bagian yang ketiga yang kita pelajari dari kelompok pertama nyanyian Maria. Maria merasa bahwa Tuhan sedang mengangkat hidupnya. Di dalam ayat 48 itu,
dia bersyukur karena Tuhan telah mengangkat hidupnya yang membuatnya berbeda dari semua wanita-wanita yang lain. Coba ada satu orang baca ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu klaim loh saudara. Dan klaim ini bukan klaim sepihak yang kosong, tidak. Ini klaim berdasarkan fakta. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengangkat hidupnya sedemikian rupa. Dia menjadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Melahirkan juru selamat. Wah, kira-kira kalau Anda menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Dan Tuhan pilih saudara. Apa enggak bersuka cita? Amin. Yang keempat, saudara. Connect dengan yang kedua. Maria bernyanyi. Karena bukan hanya karena jiwanya bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Bukan hanya karena dia menjadi bagian dari rencana keselamatan, menjadi target keselamatan. Bukan hanya karena diangkat hidupnya oleh Tuhan. Bukan. Tapi dia juga memposisikan diri bahwa aku ini ya berada di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak ada yang kecil, saudaraku. Semua rencana Tuhan itu besar. Haleluya. Jangan merasa bahwa rencana Tuhan pada hidup orang lain lebih besar daripada rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Oh tidak, Tuhan pakai orang menurut kapasitasnya masing-masing. Menurut rencana Tuhan buat orang itu. Jadi apapun dan dimanapun Anda terlibat di dalam rencana Tuhan. Ingat bahwa itu sesuatu yang besar. Haleluya. Dan kalau Anda berada di dalam rencana Tuhan yang besar, maka jadilah orang yang bisa dipercaya terhadap rencana itu. Posisikan dirimu. Abun itu selalu ngomong begini. Polanya Abun itu seperti ini saudara. Saya selalu ngomong di depan. Dan itu yang selalu saya terapkan. Saya selalu ngomong ke pengerja, kamu berada di samping saya, ini akan kita lakukan dalam hidupmu nanti. Tapi semuanya memang harus bergantung dan harus berdasarkan keputusan Tuhan. Tapi ini yang akan terjadi. Kamu akan sekolah, kemudian kamu akan begini, nanti setelah kamu lulus kita akan begini. Termasuk bahkan saya berkata kalau kamu mau merit, saya nikahkan. Saya selalu ngomong begitu kepada pengerja di samping Abuna. Dan saya udah ngomong begitu kepada Daniel, udah ngomong begitu kepada Karis, udah ngomong kepada orang-orang yang berada di samping saya. Seperti ini, blueprintnya seperti ini. Persoalan kamu merit atau tidak itu urusanmu. Jadi jagalah hidupmu. Amin saudara. Jaga hidupmu supaya Anda on the track. Kadang-kadang ada orang yang memulai dengan baik tapi gak mengakhiri dengan baik. Kelihatannya mulai dari awal luar biasa, powerful. Tapi gak bisa finishing well di endingnya. Kenapa? Karena dalam perjalanan hatinya udah mulai kotor. Motivasinya udah mulai berubah. Nilai-nilai kepelayanan sudah mulai hilang. Udah mulai hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya makin naik, bukannya berada di dalam track itu. Hilang. Itu sebabnya apapun yang Anda doakan, yang menjadi kerinduan hatimu di hadapan Tuhan, selalu posisikan dirimu berada di dalam track itu. Jangan melenceng. Jangan berbelok ke kanan dan ke kiri. Lurus. Maria, kalau Anda membaca percakapan Maria dengan malaikat, dia tidak mengerti dan dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi kepadaku? Bukankah aku belum berhubungan suami istri? Aku belum married, aku gadis masih perawan. Ini gimana? Apa respon Maria? Dia simpan semuanya itu di dalam hatinya. Dan dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka mari kita jaga hidup kita. Jaga hidup. Jaga diri kita. Yang namanya godaan menuju panggilan itu banyak, saudara. Banyak sekali godaan menuju panggilan.
Saya harus jujur memberitahu itu kepada saudara. Bukan hanya Anda, kami hamba Tuhan. Yang namanya godaan. Godaan hati, godaan kesombongan, godaan kesempatan. Karena Abuna dalam Undi berprinsip tidak semua orang yang datang di samping saya, di samping kami ini baik. Kita nggak tahu hatinya. Kita nggak tahu waktu yang akan membuktikan itu. Jadi mari kita jaga. Agar rencana Tuhan itu digenapi. Coba Maria setelah menerima berita dari malaikat. Bahwa kamu akan mengandung. Dia lari-lari, dia loncat-loncat supaya gugur. Karena malu dong. Kan belum merit. Gagal dan batal rencana Tuhan atas hidupnya. Apakah batal rencana Tuhan secara keseluruhan? Tidak, dia pakai orang lain. Banyak orang memulai dengan baik tapi akhirnya gagal. Karena tidak kuat terhadap godaan. Tidak kuat. Tidak kuat. Dan itu perjuangan. Melalui Maria. Kita belajar. Dia tahu ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Pada waktu Abuna dapat undangan pengukuhan SK Guru Besar. Itu udah heboh se-Indonesia Raya. Udah heboh. Jadi saya menerima undangan itu hari Senin. Hari Rabu datang ke Jakarta. Contohnya hanya selisih 2 hari. Udah heboh se-Indonesia Raya. Udah muncul ucapan selamat. Udah muncul di grup-grup, di Facebook, di WA, di mana-mana. Apa yang Abuna lakukan? Diam. Diam. Kenapa? Karena SK belum di tangan. Ini Indonesia Raya. Dalam 24 jam sesuatu bisa terjadi. Betul enggak? Diam. Itu loh saudara. Jangan heboh dulu. Diam. Ada juga orang ngomong kepada saya, Pak Sony diam ya. Diam. Jangan beri komentar, jangan beri tanggapan. Sampai SK ada di tanganmu. Kita perlu menjaga benih yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Perlu menjaga benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan dibocorin kemana-mana. Kita jaga dengan doa kita. Kita jaga dengan sikap hati kita. Kita jaga dengan kinerja kita. Dan saya diam terus. Ada orang telepon. Selamat ya udah jadi profesor. Belum. Nah ini undangan sudah ada. SK belum di tangan saya. Mohon maaf. Belum. Tolong jangan disebar-sebar dulu. Bisa berubah. Kalau Anda terima sesuatu yang besar dari Tuhan, Abuna selalu mengajar jemaat, juga mengajar pengerja. Kalau kamu sedang berdoa untuk sesuatu yang besar, jangan dibocorin. Pesan profetik itu tangkap, simpan dalam hatimu, pelihara dengan imanmu. Haleluya. Sampai dia akan menetas. Coba berapa lama telur itu menetas? 21 hari ya. Coba di hari ke-20 atau hari ke-18 Anda colok-colok telurnya. Apa yang terjadi? Mati. Kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya tidak pada waktunya. Anda tarik dia keluar, kakinya udah nongol, Anda tarik, mati. Maka segala sesuatu itu ada waktunya, saudara. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau Anda melihat, wah orang itu hebat, luar biasa. Termotivasi saja dengan harga yang dia bayar. Jangan termotivasi dengan apa yang sudah dia capai. Lihat harga yang sudah dia bayar. Tuhan, aku tahu aku dan dia berbeda. Aku akan punya bagianku sendiri. Tapi aku belajar dari hidupnya. Aku akan pelihara dan jaga itu. Ini loh. Maria menyimpan semua itu dalam hati. Karena dia sedang berada di dalam sesuatu yang besar. Jangan pikir setan gak dengar. Kemarin kita diskusi saudara. Saya diskusi sama anak-anak. Coba lihat cara penjualan hari-hari ini. Kalau Anda buka situs penjualan online itu. Dan di situ ada yang menjual alat-alat bantu seksual. Pernah melihat itu? Pernah melihat? Di situ ada catatan penjualnya. Kami ketawa saudara. Di situ dia tulis catatan. Rahasia pembeli akan terjaga. Hanya Anda, kami, dan Tuhan yang tahu. Ditulis di situ. Hanya Anda, kami, dan Tuhan yang tahu. Oh tidak. Saya berkata, setan pun tahu.
Dia berusaha mengambil benih yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ini sudah menjelang akhir tahun loh. Benih apa yang sudah Anda terima dari Tuhan yang sedang Anda rami itu apa? Bukan hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Setan tahu. Dan dia mau menggagalkan rencana itu supaya Anda gak bisa finishing well. Anda kehilangan berkatmu yang sudah engkau tabur selama 1 tahun ini. Di detik-detik terakhir. Dibelokkan saudara. Kasihan ya. Maria tidak mau menjadi seperti itu. Dan itu gunanya kita mendengar khotbah ini hari ini. Supaya jangan sampai rencana Tuhan yang besar gagal di dalam hidup kita. Haleluya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua ada di dalam kelompok ayat 51 sampai 55. Jadi bagian yang pertama dia memuliakan Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan, dia memuji Tuhan. Bagian yang kedua, dia mengidentifikasi Tuhan itu seperti apa, saudara. Dia mengidentifikasi Tuhan itu seperti apa. Karena dia melihat bahwa Tuhan yang dikenal selama ini, selama dia kecil sampai besar. Beda dengan Tuhan yang dia alami secara nyata ketika hadir kepadanya. Ingat, 400 tahun tidak ada berita tentang Tuhan di Israel. Sejak kitab Maleakhi selesai, sejak kitab terakhir perjanjian lama selesai, sampai dimulai dengan kitab pertama perjanjian baru, tidak ada pesan Tuhan, tidak ada kegerakan Tuhan. Bahkan mereka, bangsa Israel berada dari satu penjajah kepada penjajah yang lain, dari satu penguasa kepada penguasa yang lain. Jadi Maria hanya mendengar cerita tentang Allah Israel itu dari nenek moyangnya, dari teman-temannya. Dia tidak punya pengalaman nyata. Jebret, ketika malaikat hadir menyatakan kuasa Tuhan yang besar bahwa dia akan mengandung, memberitakan itu. Dia berada dalam pengalaman nyata dan wow, ternyata Tuhan itu lebih hebat dari apa yang dia dengar. Lebih hebat dari apa yang dia pernah pikirkan, saudara. By the way, bagus ya fotonya ya. Cantik ya. Ini foto AI terakhir, terbaru, mengenai Bunda Maria, saudara. Apa yang kita pelajari? Bagaimana dia mendeskripsikan Tuhan setelah dia membuat atau mengalami perjumpaan secara pribadi. Orang kalau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ceritanya pasti akan beda. Betul saudara? Pasti itu. Ceritanya beda. Itulah cerita yang berbeda yang kita lihat dari Maria. Dari kelompok yang kedua nyanyiannya. Pertama dia berkata bahwa Tuhan itu berkuasa. Coba katakan bersama-sama dengan Abuna, berkuasa. Dia berkuasa melakukan apapun. Manusia itu tidak berkuasa melakukan apapun. Tapi Tuhan berkuasa melakukan apapun. Bahkan dia bisa merendahkan orang-orang congkak. Kenapa orang bisa congkak, saudara? Merasa lebih pintar. Merasa lebih hebat. Merasa diri berada di kasta tertinggi. Merasa punya uang. Apalagi merasa punya banyak koneksi. Semua itu berasal dari dunia. Membuat kita congkak. Jadi merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Saudara, Tuhan tidak demikian. Kalaupun kita menerima banyak hal dalam hidup ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh congkak hanya karena semua yang kita terima dari tangan Tuhan. Bahaya nanti, Tuhan itu bisa cemburu loh. Aku berikan kepadamu lebih tapi kamu tidak bisa mengembannya dengan baik. Kamu orang yang tidak bisa dipercaya. Ada juga orang congkak dalam ketidakberdayaan. Jangan pikirannya orang yang kaya congkak, saudara. Orang miskin juga bisa congkak. Ditolong. Sombongnya minta ampun. Pernah bertemu dengan orang yang seperti itu? Abuna sering sebagai gembala. Sampai makan hati. Gak ditolong nanti ceritanya gembalanya gak memperhatikan. Ditolong, angkuhnya minta ampun. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya cuekin. Karemu. Ya kita gak ngerti maksudnya. Ada orang-orang yang tertentu yang seperti itu. Dalam ketidakmampuan dia congkak, saudara. Gak boleh. Jangan-jangan orang itu datang kepadamu itu karena digerakkan oleh Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan.
Mungkin dia tidak bisa memenuhi semua keinginan kita. Ya tapi itu cara Tuhan. Setelah datang satu orang akan ada orang kedua, akan datang orang ketiga yang akan menolong kita. Begitu cara kerja Tuhan. Haleluya. Begitu polanya Tuhan. Dia merendahkan orang-orang yang congkak. Makanya dalam dunia ini apapun yang kita dapat, ayo kita belajar bersyukur. Bahwa mungkin kita lebih dari orang lain. Jangan lupa loh, ada juga hal yang dimiliki oleh orang lain lebih dari apa yang kita punya. Di dunia ini apa itu bahasa Jawanya itu saling melihat itu apa? Sawang sinawang. Ya. Kita melihat, hanya kan kadang-kadang kan kita melihatnya berdasarkan perspektif kita. Ada orang yang congkak dalam dendamnya, ada itu sudah. Pokoknya apapun kegiatan dia, apapun urusan dia, aku gak support. Karepmu, wes kono. Ada yang begitu. Gak mau hadir. Ada. Ini gereja. Gereja itu rumah, amin. Yang namanya anak pertama bisa berantem sama anak kedua enggak? Bisa, tapi ujungnya makan di mana? Meja yang sama. Halo? Lane anak saling berantem. Si repot sopo? Bapak ngelusiki. Iki dia lus, iki mutung. Iki dia lus, iki mutung. Jangan pikir enak jadi gembala loh saudara. Ngelus iki melu iki. Ngelus iki, sing kuno melu iki. Oh aku, aduh. Kayaknya kita makin besar sih. Jadi persoalan makin banyak. Tapi ya minta kekuatan Tuhan. Yang namanya rumah. Jadi wajar. Tapi ya jangan lupa Anda bagian dari keluarga. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, kamu bagian dari keluarga. Jangan sombong dengan dendammu. Keluarga kok saudara. Aku dendam, sudi aku. Aduh, nanti kehilangan berkat besar. Mau kehilangan berkat besar? Jangan. Tuhan berkuasa loh saudara. Dan ingat baik-baik. Maria menyadari bahwa Tuhan itu bisa melihat dia yang tidak dilihat oleh dunia. Saudara, Tuhan mempromosikan hidup orang. Coba satu orang baca ayat 52. Siska 52. Saya tungguin. Ketahuan. 52. Lukas pasal 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa. Kenapa di situ dipakai kata berkuasa? Karena memang paling susah manusia menurunkan orang yang berkuasa. Paling susah. Jadi kalau bukan Tuhan yang beracara nggak bisa turun. Dan dia meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara, makanya dalam hidup ini jangan pernah merasa MC apa itu? Minder kompleks. Jangan merasa rendah diri, saudara. Jangan merasa aduh. Saya enggak sekolah, abuna saya level saya begini. Saudara, kalau Tuhan memegang hidup kita, dia balik begini, berubah enggak? Berubah loh. Makanya kalau kita sudah di atas, kita harus sadar itu karena Tuhan. Kalau kita di bawah, kita harus berdoa, Tuhan temukan aku. Amin. Tuhan angkat hidup kita, Tuhan yang mengangkat hidup kita.
Kemarin kami pergi ke pemberkatan pernikahan Samuel. Dulu Samuel itu adalah pemain keyboard di gereja kita. Dia dan mamanya datang, ngundang, dan dia akan pemberkatan gereja di mana Abuna dan Abuni dibesarkan. Waduh, begitu masuk saudara. Itu berapa tahun kita nggak ke sana ya? 12 tahun. Karena sibuk dengan pelayanan, urusan masing-masing. Saya dengan tante cuma telepon-telepon, halo tante gimana? Kami datang setelah 12 tahun. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu masuk, mulai dari operator, mulai dari penerima tamu, semua. Halo Pak Sony, luar biasa, apa kabar? Anda tahu nggak? Kehangatan seperti itu hanya bisa terjadi dalam keluarga. Semua datang. Tante pindah duduknya ke tempat kami. Disuruh duduk depan. Enggak, sini aja, sini. Tante lihat, Sony teko. Anak lanang pindah. Dirangkul, diciumin. Dan yang pasti diajak foto. Oh, itu tak pasang besar-besaran di Facebook. Pengumuman. Waduh, yuk kene mana, ayo khotbah neng kene. Nah, itu biasa begitu. Ya, tapi yang saya rasakan, aduh, hati kita tenang. Coba musuhan, masuknya. Setelah 12 tahun. Kami tadi malam diskusi, mereview hidup kami. Dari kita jadi pengerja di sana. Tuhan angkat hidup kita ya mah. 12 tahun. Anda tahu itu apa yang terjadi? Karena kami pergi bukan minggat. Yang pergi minggat itu gak diberkati. Dengarkan omongan saya. Anda tidak pergi membawa blessing. Kami pergi dalam berkat. Sony, ini saatnya kamu mandiri. Kamu gak bisa di samping om terus. Modelmu kayak gini. Buat pelayananmu sendiri. Sini kamu, saya doain. Sini kamu, saya doain. Benih pertama beli batu di gereja ini, uangnya om. Saya masih ingat dia kasih uang saya 10 juta. Nyok. Masih ingat? Enak enggak berada di dalam covering? Makanya tanam batu pertama, om. Pentabisan gereja, om. Saya berkata, om lihat om. Lihat ini hasil berkatmu. Ketika pengukuhan guru besar Abuna, karena dia yang selalu suruh saya sekolah. Sony kamu sekolah, kowe sekolah. Sing pintar kowe ya. Pintar, kowe sekolah. Saya memberi undangan khusus, tante harus duduk di depan. Dan saya berkata, tante ini benihmu dan utang saya sudah selesai. Enak gak dalam berkat? Enak. Karena kemarin ada Natal sekolah minggu, kami minggat pulangnya. Sebab kami tahu, kalau masih di sana, pasti lebih lama. Ya toh? Baru keluar dari Tanah Mas telepon bunyi. Koe neng di? Kolungo. Itu loh. Sampai dicari sama tante. Balik. Tante ada Natal di gereja sekolah minggu. Oh kurang ajar orang pamit yo. Karena kita tahu kalau pamit. Yang namanya orang tua. Itu loh saudara. Tuhan mempromosikan hidup kita. Karena kita belajar merendahkan diri. Belajar tunduk dan taat kepada otoritas. Belajar menaklukkan hati dan pikiran. Belajar. Itu penting. Itu penting. Berkali-kali orang datang ke GPDI Hermon dulu. Ini ya gerejanya Pak Sony. Mereka pikir saya gembala di situ. Lah saya udah keluar pelayanan. Yang terima ombe tante.
Om telepon saya, Pak Gembala, kowe dicari wong. Ada tadi orang tamu datang dari Jakarta cari Pak Gembala. Gembalanya siapa? Loh kan Pak Filipus. Pendeta Sony katanya. Terus piye Om? Ya wes udah tak salami. Itu saudara. Enak di dalam berkat, dalam covering. Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Amin. Waktu yang akan menguji semua itu saudara. Waktu. Saya pikir 1 tahun belum cukup. 12 tahun bagi kami membuktikan. Maka hubungan itu jaga dengan baik. 8 tahun saya jadi pengerja. 8 tahun ngepel, ngelap pintu, ganti bolam, membuka gereja, ngetik surat. 8 tahun. Ngosek WC. Jadi bemper. Makanya sekarang saya jadikan Abu ini juga sebagai bemper. 8 tahun, saudara. Daniel baru berapa tahun pengerja di sini? Haris baru berapa tahun? Jangan bandel-bandel ya anak-anak. Jangan bandel-bandel. Itu enak dalam blessing. Karena Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Itu yang Maria mau beritakan kepada dunia hari ini. Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu. Kalau dia bisa promosikan pekerjaanmu, bisnismu, daganganmu. Dia bisa mempromosikan studimu. Kalau Tuhan yang bekerja, yang memimpin di depan. Tuhan akan menjaga semuanya baik. Apa yang dimuawali bersama Tuhan, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan berkati. Tuhan akan membuatnya berhasil. Hal ketiga yang mau Maria beritakan kepada kita. Tuhan itu selalu melimpahkan hal-hal baik bagi orang yang berkekurangan. Makanya kita nyarinya Tuhan, bukan nyarinya manusia. Berkekurangan artinya memang keadaannya perlu ditolong. Ada konsep di dalam Alkitab namanya ptokos. Ptokos, P-T-O-K-O-S. Ptokos itu artinya kalau nggak ditolong mati. Nah itu namanya, termasuk kategori berkekurangan di situ. Jadi selama Anda masih bisa ada nasi di rumah, berarti Anda bukan ptokos. Tapi Tuhan tahu situasi kita, haleluya. Maria bukan termasuk keluarga yang kaya. Mereka adalah keluarga miskin. Bahkan menurut catatan tradisi, ketika mereka pergi dari Nazaret ke Bethlehem, mereka tidak naik mobil, saudara. Ya, juga tidak naik pesawat. Mereka naik keledai. Dan tradisi menyebutkan bahwa keledai itu dipinjam dari tetangga. Saking mereka berkekurangan. Tapi Tuhan tolong. Amin. Tuhan tidak membuat hidup kita langsung tiba-tiba jadi sultan. Jepret. Tidak saudara. Tapi hidup itu berubah pelan-pelan seperti grafik. Tiba-tiba kita melihat hidup kita jadi baik. Tiba-tiba kok semua masalah beres. Tiba-tiba kok semua utang lunas. Tiba-tiba kok anak-anak berhasil. Tiba-tiba kok kesehatan baik. Tiba-tiba kok semua baik. Seperti itu loh pola kerja Tuhan. Amin, amin. Dia melimpahkan hal-hal baik saudara. Dan dia menolong siapapun yang mengenal rahmat-Nya. Tahu yang disebut dengan mengenal rahmat-Nya. Itu loh belajar dari Bu Eni itu mengenal Pak Rahmat. ada rahmat di sini. Nah, mari kita belajar dari Bu Eni bagaimana cara mengenal rahmat itu. Ini suami istri ini saudara, mereka punya 3 rumah. Ya, Pak Rahmat punya 3 rumah. Rumah pertama tempat kerjanya, rumah kedua rumahnya, rumah ketiganya gereja. Ya, saya tahu dia capek, tapi dia setia ngantar istrinya, anak-anaknya latihan. Ya, dan saya udah anak abon yang satu lagi capek. Pak mau kopi Pak, langsung matanya melatat. Oh mau Abuna. Mau. Ya tahu. Dan menurut Abuna orang-orang yang setia seperti itu nanti hidupnya akan baik-baik saja. Kalaupun Tuhan proses Tuhan jaga dan kita juga semua akan seperti itu. Haleluya. Ya, mengenal rahmat-Nya.
Nanti pulang gereja tanya, piye caramu kenal Pak Rahmat? Aku pengen belajar. Orang yang mengenal rahmat itu orang yang percaya bahwa ada yang namanya favor of God. Kemurahan Tuhan. Amin, amin. Kemurahan. Kita nggak bisa kayak Pak Rahmat. Enggak, kita adalah diri kita sendiri. Pius ya Pius, Joni ya tetap Joni. Tapi cara kita mengenal rahmat itu berada dalam pola yang sama. Orang kalau sudah mengenal rahmat Tuhan, apapun yang dialami, puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur. Ya. Kadang-kadang Abuna itu kalau foto sekarang harus nahan nafas. Jadi harus nahan nafas. Ini nahan nafas. Kadang-kadang lupa mengkondisikan perut. Tapi saya selalu berkata, aduh yang penting tetap sehat Tuhan. Ya toh? Walaupun secara fisiologi sudah tidak menarik lagi. Ya toh? Rambut sudah botak. Coba lihat Abuna. Tapi kalau Abuna foto, saya sebentar. Yang penting sehat toh? Amin, amin. Yang penting sehat, yang mengenal rahmat Tuhan. Yang penting masih bisa makan. Amin. Yang penting ada sekolah, ya belajarlah sungguh-sungguh. Ada dagangan di situ, ya sungguh-sungguh dengan dagangannya. Ada pelayanan, sungguh-sungguhlah dengan pelayanan. Memang gak maksimal, Abuna yang ngerti. Tidak ada yang namanya, kita kan banyak kepentingan toh. Banyak urusan toh. Kadang-kadang jadwal Abuna aku gak bisa, ya wes. Tapi belajar mengenal rahmat Tuhan. Kalau rahmat Tuhan ada di atas kepala kita, semuanya indah. Orang kalau mengenal rahmat Tuhan itu saudara, lebih dari Bu Eni mengenal Pak Rahmat. Ya toh? Jangan nanti ketika aku bersyukur atas rahmatmu Tuhan, tiba-tiba wajah Pak Rahmat yang nongol. Ya, bersyukur. Orang penuh dengan rahmat Tuhan itu bersyukur. Bersyukur. Saya benar-benar merasa bersyukur atas rahmat kepada Pak Chandra ini. Pak Chandra ini dulu mantan sopir taksi saudara. Dan mula-mula saya curiga pada orang ini. Kenapa? Karena taksinya suka berhenti di depan gereja. Kadang di depan begini, kadang di arah pintu masuk pantai itu. Dan menghadap gereja. Itu yang pertama. Jadi saya sudah pasang, arahkan CCTV-nya keluar. Itu ada taksi selalu berhenti setiap pagi di situ. Coba dicek, nomornya dicatat. Saya perintahkan pengerja itu. Udah begitu, pintu jendela terbuka, kadang-kadang tangan keluar. Ke arah salib gereja. Tangan diangkat. Saya bilang, siapa orang ini? Siapa orang ini? Ada lagi saudara, ada lagi. Calon-calon masuk itu. Tunggu. Tahun depan pasti masuk. Ada lagi. Ada 2. Mandek terus. Pertama mandek. Saya keluar, dia tangannya dimasukin. Langsung pergi. Tapi saya nonton di CCTV, berhenti setiap pagi. Tangan keluar. Lama-lama saya berkata, ini orang bukan orang jahat. Tiba-tiba dia masuk dalam gereja. Aku mau ketemu pendeta Sony katanya. Dan terus terang, ini ngaku dosa ini. Karena saya belum mengenal dia, saya gak mau ketemu. Lihat ya. Saya gak mau ketemu. Siapa? Kamu dulu, tanya dulu maunya apa, seperti apa, untuk apa. Yang kedua baru ketemu. Saya doakan, masih pakai baju taksi. Sejak itu pekerjaannya diberkati. Dia masuk ke dalam gereja. Mencoba memberi dari semua kekurangan dan ketidakmampuannya untuk Tuhan. Waktunya, dia gak pernah absen saudara. Pak Chandra ini kalau dia tidak hadir di gereja hanya cuma karena satu alasan, sakit. Itu aja. Pokoknya lihat aja di kursi itu. Ini loh contoh buat kita. Kenapa dia bisa terkena stroke. Kita doain terus angger. Bapak Ibu tidak perhatikan. Setiap kali saya lewat di depan dia saya selalu saya pegang lututnya. Itu doa.
Tuhan jamah sembuhkan dia. Ini umatmu yang setia, yang selalu mengenal rahmatmu. Beri dia sehat, berkati pekerjaannya. Setiap dia ada usaha dia kirim WA. Abu nih tolong, ini saya mau melakukan ini. Orang kalau berada dalam rahmat Tuhan, mungkin berkat yang kita terima sedikit. Tapi kita bersyukur karena Tuhan menjaga kita. Amin. Jangan takabur. Dari yang sedikit-sedikit itu akan berubah menjadi besar. Dia akan menolong siapapun yang mengenal rahmatnya. Bahwa Tuhan itu akan memberkati setiap orang-orang. Dia tidak pernah mendiskreditkan kita. Pemimpin musik maju ke depan. Ada 3 hal yang akan menjadi refleksi buat kita, saudara. Pertama, dari kisah ini, dari nyanyian Maria, Magnificat ini, kita belajar, kita baca sama-sama. 2, 3, apa? Tuhan berkuasa mengangkat dan merendahkan hidup seseorang. Makanya jangan pernah memandang rendah orang lain. Kalau Tuhan angkat hidupnya, gantian kita yang ketinggalan. Betul toh? Ya, Tuhan bisa pakai Maria, begitu hebat. Tuhan naikkan. Sehingga dia dikenal. Dari orang yang tidak tercatat dalam sejarah, dia dikenal. Tuhan promosikan. Dia menjadi ibu iman bagi banyak wanita hari ini. Dalam teologi Katolik ada Mariologi. Ibu iman. Ibu dari Mesias. Kalau Tuhan pakai hidup kita seperti ini, saudara, semua yang lain gak penting lagi. Tuhan bisa promosikan setiap orang. Jangan kita pernah memandang rendah orang lain. Hanya karena orang lain berbeda dengan kita. Atau kita memandang tidak selevel dengan kita. Jangan pernah seperti itu. Bagian yang kedua yang kita pelajari. Hal-hal besar dari Tuhan selalu datangnya tiba-tiba. Anda gak bisa duga. Kita gak pernah bisa duga hal-hal besar dari Tuhan ketika datang. Ada pepatah berkata seperti durian runtuh, jatuh dari atas jepret. Kita gak pernah tahu. Makanya kita konsisten. Tuhan itu mencatat. Saya percaya Tuhan tidak sembarangan memilih Maria dan Yusuf. Ada sesuatu yang dia catat. Kita tidak tahu. Dulu saya berpikir saya bakalan akan berakhir pensiun jadi guru. Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Dulu saya berpikir saya akan mengakhiri pelayanan saya sebagai dalam status pengerja. Ternyata tidak. Kita tidak pernah tahu masa depan. Maka apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, mari kita setialah. Haleluya. Jangan kita rekayasa, jangan kita percepat, jangan kita belajar dari Abraham. Gara-gara dia Timur Tengah kacau hari ini. Dan yang ketiga, saudara, ada hubungan ternyata antara rahmat Tuhan dengan sikap takut akan Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, maka ternyata kita akan menjadi orang yang berada di dalam rahmat-Nya. Dan kalau kita memiliki rahmat Tuhan dalam hidup kita, itu artinya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tahu takut itu ya takut, benar-benar arti takut. Kalau misalnya dilarang Anda pegang ketahuan, itu namanya takut. Aku takut ketahuan. Nah harus ada kata seperti itu. Ketika kamu melangkah di dalam dosa, melangkah tanpa sadar. Karena daging ini kan selalu nyeret-nyeret kita ke sana. Harus roh yang takut akan Tuhan yang akan menggagalkan kita untuk seperti itu. Takut. Jadi mari kita belajar, saudara, dari 4 poin penting ini. Dan yang terakhir, Magnificat anime mea dominum. Jangan lupa dalam segala rasa syukurmu, jangan hanya keluar dari mulut saja, libatkan jiwamu. Haleluya.